Kristi. Baik, siap Bapak. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ah, Mohon maaf ini, kalau misalnya suaranya agak sedikit serak. Eh, Bapak dan Ibu, satu kehormatan untuk saya bisa menemani Bapak dan Ibu pagi ini untuk menyampaikan materi mengenai uji kompetensi khususnya untuk jabatan fungsional ahli muda, ya. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja. Mbak Kristi, saya coba ya, Mbak Kristi ya. Baik, siap Bapak. Hmm. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah terlihat Bapak. Sudah ya? Oke ya. Eh, Sebentar, Mbak Kristi. Baik, Eh, Bapak dan Ibu, jadi apa namanya materi dari mohon maaf sekali lagi. Eh, saya selama presentasi ini akan mencoba untuk offline, mudah-mudahan dengan off cam, maaf, off cam, mudah-mudahan dengan off cam ini jaringan bisa lebih stabil ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, jadi materi uji kompetensi ya khususnya untuk perencana ahli muda ini kira-kira merupakan kisi-kisi dari materi soal yang akan diberikan nanti pada waktu Bapak dan Ibu akan menjalani uji kompetensi, ya. Jadi dari awal saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu barangkali. Jadi saya kira Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir lebih luas lagi, ya. Jadi kisi-kisi ini kira-kira lingkup materi yang akan eh, apa namanya di eh, di apa namanya di dipertanyakan kepada Bapak dan Ibu, ya. Jadi pengalaman saya beberapa kali menyampaikan pembekalan materi itu, ya, nanti pada waktu diskusi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang jauh melampaui dari kisi-kisi ini. Ya saya sih senang-senang saja, apalagi Bapak dan Ibu bisa mendemonstrasikan ya kemampuan Bapak dan Ibu. Tapi mohon diingat bahwa yang kita sampaikan, yang saya akan sampaikan pagi ini, itu adalah kisi-kisi dari materi uji kompetensi yang akan Bapak Ibu jalani nanti. Ya, jadi yang saya sampaikan ini bukan paparan, bukan makalah, gitu kan? Tapi ini adalah merupakan kisi-kisi materi itu sendiri. Ya, jadi saya kira kita sepakati dulu itu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi apa namanya? eh, ini hanya pengalaman saja. Ya, jadi saya hanya hanya jangan sampai nanti kita membicarakan jauh melambung waktunya nanti habis ya untuk membicarakan hal yang tidak akan dipertanyakan. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sampaikan ya kan ini kurang lebih ada 6 bagian ya, dimulai dari pendahuluan ya kan, lalu ada konsep dan kerangka pikir perencanaan pembangunan, ya kan, ini yang kalau menurut saya yang dua hal ini nomor dua dan nomor tiga ini yang akan menjadi inti dari pembicaraan kita. Oh, maaf, dua, tiga, dan empat. Yang ini yang akan menjadi inti dari materi pembicaraan kita. Lalu yang kelima ini adalah isu pembangunan berkelanjutan. Jadi ini saya angkat juga nanti barangkali akan saya sampaikan karena ini adalah menjadi satu isu yang penting, ya kan, yang barangkali yang akan Bapak Ibu hadapi ke depan, dan yang terakhir itu adalah contoh dan soal pertanyaan. Baik, jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan, monggo silahkan, ya kan, silahkan interrupt saja, ya kan. Jadi karena waktu kita cukup panjang, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan paparan ini antara 1 sampai dengan 1,5 jam, dan sisanya sampai dengan 10:30 nanti kita akan berdiskusi.
Baik, Bapak dan Ibu, bagian yang pertama mengenai pendahuluan itu. Jadi ini terus terang hal yang boleh dikatakan menurut saya cukup penting dan ini baru saya sampaikan karena ternyata berbagai pengalaman, berbagai eh, paparan yang saya sampaikan, ternyata Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti uji kompetensi, khususnya kompetensi muda yang akan Bapak Ibu jalanin ini, banyak yang tidak tahu apa kira-kira kompetensi yang akan Bapak Ibu jalani, ya kan? Jadi ingin menjadi perencana muda, tapi tidak tahu apa kompetensi seorang perencana muda itu. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa punya semacam bayangan, ya kan? Oh, beda ya kalau misalnya struktural barangkali kan Bapak bisa naik dari kepala seksi menjadi kepala bagian itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya untuk fungsional tidak hanya di perencana saja, tapi di fungsional yang lainnya. Untuk kenaikan jenjang jabatan itu, Bapak dan Ibu itu harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan, ya kan? Nah, jadi saya ingin mencoba menggambarkan kepada Bapak dan Ibu, ya, khususnya bagi para JFP yang pindah jabatan, ya kan? Dan kalau yang tadinya sudah perencana pertama barangkali ya sudah mengenal apa itu fungsional perencana. Tapi banyak banyak juga Bapak dan Ibu yang pindah jabatan. Jadi masih belum banyak pengetahuan atau pemahaman mengenai fungsional perencana ini. Baik. Jadi yang dinamakan tugas jabatan fungsional perencana ini ya berdasarkan peraturan Menteri PAN nomor 4 tahun 2020 itu disampaikan bahwa JFP itu tugasnya adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah apa namanya menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah, ya kan? Nah jadi Bapak banyak sekali kan para perencana-perencana, tapi banyak sekali apabila Bapak dan Ibu merencanakan di luar instansi pemerintah, maka itu adalah bukan tugas seorang fungsional perencana. Nah, jenjangnya sama, mulai dari pertama, muda, madya, dan utama. Jadi seorang pejabat fungsional perencana muda itu kompetensinya apa kalau begitu? Jadi berdasarkan Permen nomor 3 tahun 2011, ya kan? Itu secara garis besar ada 4. Yang pertama menyusun kriteria pemilihan alternatif. Ini untuk perencana muda ya. Menyusun kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan alternatif kebijakan. Yang kedua, menghasilkan perencanaan tahunan ya untuk jangka pendek, baik untuk regional maupun untuk sektor tunggal. Ya kan? Yang ketiga, menentukan metode dan desain pemantauan. Dan yang keempat, menentukan metode dan evaluasi rencana tahunan. Jadi saya berharap, karena kan ini hanya merupakan kisi-kisi Bapak dan Ibu, saya tadi sampaikan dari awal. Mohon Bapak dan Ibu untuk memperdalam ini. Minimal Bapak dan Ibu bisa membaca. Ya kan sekarang gampang sekali ya. Bapak cuma tinggal upload ya, bisa lihat di internet apa itu yang namanya Permen PAN RB nomor 4 tahun 2020 dan Permen PPN nomor 3 tahun 2011. Ya kan? Saya menyarankan sekali lagi sebelum Bapak dan Ibu akan menjalani uji kompetensi di untuk menjadi jenjang muda ini, mohon dibaca apa kira-kira kompetensi yang akan Bapak dan Ibu duduki, ya. Baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebetulnya perencanaan ini mulai dari pertama, muda, madya, dan utama. Ya kan? Apabila Bapak dan Ibu yang tadinya itu perencana ahli pertama,
Jadi bekerja pada jenjang operasional. Jadi mengumpulkan data, ya kan, apa namanya, ya lebih banyak kegiatan operasional. Sedangkan nanti Bapak dan Ibu pada waktu menjadi perencana ahli muda, Bapak dan Ibu sudah berbicara mengenai tactical, ya. Jadi tidak hanya mengumpulkan data, tapi harus lebih ditingkatkan menjadi pengumpulkan informasi. Apa sih bedanya data dengan informasi? Jadi informasi itu harus sudah melalui satu analisa, ya kan? Dan lalu juga yang paling penting Bapak dan Ibu harus mampu melakukan analisa kuantitatif, ya kan? Dan yang terakhir barangkali Bapak dan Ibu bisa menyusun perencanaan untuk jangka pendek, ya. Jadi dengan demikian, nah sebelah kanannya bisa dilihat dilihat perbedaan antara bobot pelatihan hard skill dengan soft skill. Jadi untuk muda itu bobot pelatihan hard skill-nya itu harus ya walaupun lebih sedikit dari pertama, tapi barangkali bobot untuk hard skill itu masih masih lebih dominan dibandingkan dengan soft skill, ya kan? Nah, lalu pengetahuannya sudah harus tidak hanya faktual, tapi juga harus sudah mengenal konsepsi, ya. Dan yang paling penting dalam taksonomi Bloom itu kognisi Bapak dan Ibu yang akan kami uji itu sudah bisa pada level understanding dan application. Jadi understanding itu bisa mengerti dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang ada, konsep-konsep perencanaan yang ada. Ya, jadi secara garis besar ya, Bapak dan Ibu, saya hanya coba gambarkan. Sebetulnya peraturan Menteri Bappenas nomor 3 tahun 2011 ini memang sekarang sedang direvisi, ya kan? Namun bentuknya masih dalam bentuk surat edaran, masih belum dalam bentuk peraturan menteri. Nah, dengan demikian barangkali Bapak dan Ibu bisa lihat saja peraturan menteri yang lama nomor 3 tahun 2011. Jadi standar kompetensi jabatan fungsional perencana itu dibagi atas kompetensi inti, kompetensi teknis, dan kompetensi spesifik. Ya kan? Nah, yang akan saya coba jabarkan di sini itu adalah mengenai kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis ini meliputi ada 4 bagian, yaitu formulasi kebijakan, perencanaan pembangunan, yang ketiga pemantauan, dan yang keempat itu evaluasi. Jadi ini adalah yang pokoknya kompetensi untuk nanti Bapak dan Ibu duduki di jabatan fungsional muda. Nah ini sedangkan yang sebelah kanannya ini yang akan berlaku. Tapi saya kira Bapak dan Ibu sebetulnya memang sekarang sudah diacu, ya kan? Tapi masih belum dalam bentuk peraturan menteri. Ya, demikian ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau begitu tadi saya sudah sampaikan taksonomi BUM itu kan ada ada enam tahap, ya kan? Tapi yang akan dipertanyakan di dalam uji kompetensi ini itu Bapak dan Ibu pada taksonomi BUM kategori 2 dan 3 tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi Bapak dan Ibu itu sudah bisa memahami atau understanding dan yang C3 itu mengaplikasikan atau applying. Jadi apa yang dinamakan memahami ini? Jadi Bapak dan Ibu itu sudah mampu membedakan, sudah mampu membandingkan, sudah mampu menjelaskan, sudah mampu mengilustrasikan, bisa menduga, bisa menguraikan, bisa menghubungkan, bisa menerjemahkan, bisa meringkas, dan bisa menggolongkan. Itu untuk kategori C2, ya, memahami. Sedangkan untuk kategori C3 untuk mengaplikasikan, Bapak dan Ibu itu harus mampu bisa menggunakan ya, menggunakan teori-teori pembangunan ya. Kalau misalnya di dalam analisa itu barangkali metode analisis ya kuantitatif ya kan. Pokoknya menggunakan ya kan. Lalu bisa menerapkan, bisa membentuk, bisa mengatur, bisa menghitung, bisa menentukan, bisa menyelesaikan, lalu mampu melakukan eksperimen dan bisa mendemonstrasikannya ya terhadap rekan kerja, terutama kepada atasan. Ya, jadi ini kira-kira yang akan
apa namanya, lingkup yang akan Bapak Ibu jalani di dalam uji kompetensi nanti. Baik, dan Bapak dan Ibu ya, mari kita sekarang mulai kepada materinya, ya kan, mengenai konsep dan kerangka pikir perencanaan pembangunan, ya kan? Nah, tujuannya, jadi Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami konsepsi dari perencanaan pembangunan itu sendiri, karena ini terus terang yang menjadi apa namanya pemahaman dasar, ya kan? Saya akan mulai diskusi ini dengan pembangunan. Apa itu pembangunan? Banyak sekali teori-teori mengenai pembangunan ini. Definisi mengenai pembangunan ini juga banyak, ya kan? Tapi saya kira untuk mempersingkat waktu, saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa pembangunan itu adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun proses perubahan itu harus merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah perubahan. Tapi perubahan itu harus menjadi yang lebih baik. Banyak sekali kan kita mengalami perubahan-perubahan, tapi ternyata banyak perubahan itu yang malah lebih buruk. Ya, misalnya tadinya itu misalnya apa namanya eh, eh, di dalam ketahanan pangan itu tadinya ada swasembada pangan, tapi ternyata tiba-tiba itu banyak kegagalan. Ternyata kita tergantung terhadap apa namanya luar negeri, terhadap impor pangan itu. Nah, ini salah satu bentuk proses perubahan yang menurut saya itu tidak menuju yang lebih baik, ya kan? Dan itu bukan merupakan apa namanya kategori pembangunan, ya. Dan banyak lagi saya kira. Nah, jadi kalau begitu apa sih yang dinamakan tujuan pembangunan itu, ya kan? Jadi secara garis besar ada tiga hal, ya kan, tujuan pembangunan ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan standar hidup atau level of living. Contoh, ya kan? Kalau dulu barangkali orang tua kita, ya kan? Barangkali pada level pendapatan kalau GDP per kapitanya itu sekian, sekarang tentunya kan kita tahu persis meningkat, ya kan? Konsekuensinya GDP per kapita, pendapatan per kapita itu meningkat, ya kan? Berarti adanya peningkatan standar hidup atau level of living. Dulu barangkali kita sekolah cukup apa namanya pakai buku tulis, papan tulis pakai apa namanya papan tulis warna hitam dengan kapur, ya kan? Sekarang kan tidak begitu lagi, ya. Kadang-kadang sekarang sekolah itu sudah tidak menggunakan lagi papan tulis, tapi menggunakan iPad, ya kan, menggunakan komputer. Nah, itu juga standar hidup, ya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk produk dari pembangunan, ya kan? Lalu yang berikutnya itu adalah tumbuhnya rasa percaya diri atau self-esteem. Saya nggak tahu persis ya Bapak dan Ibu, ya kan? Tapi dulu saya pernah mengalami barangkali ya. Jadi kita itu kalau misalnya ketemu dengan bule, dengan orang asing, itu merasa minder. Karena kita merasa bahwa kita itu masuk dalam kategori negara miskin Indonesia itu. Ya kan? Dan sekarang kita sudah jauh beranjak dari negara miskin ini. Ya kan? Dan sekarang saya kira tidak ada lagi, saya tidak yakin kita itu merasa rendah diri terhadap bule, terhadap orang asing. Nah, itu adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri ini kan tidak mungkin datang dengan begitu saja. Jadi tumbuh rasa percaya diri ini karena tumbuh karena adanya pembangunan itu sendiri. Ya. Dan yang berikutnya itu adanya peningkatan kebebasan. Saya juga nggak tahu persis Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu dulu mengalami, jadi dulu kita barangkali kan, apa namanya, di dalam pemilu itu, pemilihan umum, ya kan, pilihan kita terbatas, ya kan, lalu kadang-kadang kita tidak tahu persis, ya kan, jarang kita ngomong pilihan kita apa, karena kita takut waktu itu, ya kan, tapi sekarang, dengan zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu dengan bebasnya, oh saya tidak memilih itu kok, saya memilih ini kok, gitu kan. Ini contoh yang paling nyata, ya. Jadi ini salah satu bentuk juga pembangunan, ya. Jadi adanya peningkatan kebebasan. Namun memang Bapak dan Ibu kalau dulu memang ya kan kita kurang bebas dan segala macam karena memang infrastrukturnya tidak mendukung seperti sekarang.
barangkali level pendidikan kita, tingkat pendidikan kita pada waktu itu juga memang masih rendah dibandingkan sekarang. Ya kan? Jadi pada waktu dulu barangkali tidak mungkin kita melakukan kebebasan yang seperti ini. Ya kan? Nah, ini apa namanya hubungannya, ya kan? Tapi intinya, ya kan? Jadi bahwa tiga hal ini itu adalah merupakan tujuan dari pembangunan yang memang yang ingin kita capai. Oke, kalau begitu nanti Bapak dan Ibu akan ditanya sih. Kalau begitu apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ini? Ya kan? Jadi ada tiga hal sama. Yang pertama itu adanya keberlanjutan. Ya, contoh adalah memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, serta perlindungan, ya, serta perlindungan. Ini juga harus berlanjut. Tadi saya sudah sampaikan. Pada waktu barangkali apa namanya zamannya Pak Jokowi mencanangkan apa namanya swasembada pangan. Kan tidak, kalau misalnya swasembada pangan ini hanya berakhir pada periode Pak Jokowi, tidak apa namanya tidak berlanjut pada zaman Pak Prabowo sekarang, ya kan? Itu bukan merupakan tolak ukur keberhasilan. Jadi yang namanya keberlanjutan itu juga harus berkesinambungan. Jadi tidak hanya mencapai programnya, tapi institusi yang mendukung keberlanjutan itu juga harus apa namanya harus dibangun. Ya kan, kan tidak mungkin kita itu hanya apa namanya eh, me- mencanangkan satu program hanya untuk masa periode tertentu tanpa apa namanya tanpa membangun institusinya, karena pasti itu tidak akan berkelanjutan. Lalu yang kedua, tadi saya sudah sampaikan, ya kan, adanya peningkatan terhadap kebanggaan seseorang, ya kan. Jadi itu apa namanya tolak ukur yang kedua. Jadi kata kuncinya itu adalah peningkatan. Dan yang ketiga itu adalah kebebasan. Jadi makna pembangunan yang sifatnya universal itu adalah kebebasan. Jadi kebebasan untuk melakukan pilihan. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya, Bapak dan Ibu, jadi saya kira itu aja yang ingin saya coba sampaikan. Nah, kalau begitu, Bapak dan Ibu harus bisa menjawab, karena masih banyak orang itu yang skeptis, masih banyak orang itu yang apa namanya mempertanyakan. Kalau gitu, mengapa perlu melakukan perencanaan, ya kan? Nah, jadi saya ingin coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ya kan? Jadi beberapa hal yang apa namanya yang bisa saya jelaskan kenapa kita perlu melakukan perencanaan. Yang pertama itu adalah mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar. Saya kira Bapak dan Ibu yang background-nya ekonomi tahu persis, ya kan, apa yang dinamakan kegagalan pasar, kegagalan mekanisme pasar itu, ya kan. Jadi dibutuhkannya invisible hand, ya kan. Saya kira bisa menjelaskan itu. Lalu yang kedua, adanya ketidakpastian masa depan yang akan datang, ya kan. Dan yang ketiga, mengarahkan kegiatan pembangunan. Untuk ketidakpastian masa yang akan datang, saya hanya ingin mencoba menggambarkan yang nyata sekali, ya kan, yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Kita sudah melakukan perencanaan, ternyata COVID datang, ya kan, tidak ada yang mengantisipasi COVID itu, ya kan. Padahal, ya kan, kita sudah matang melakukan perencanaan, ya kan. Nah, ini tentunya kan memang perencanaan itu harus direvisi ya. Tapi yang apa namanya yang ingin saya coba gambarkan, ya kan, bahwa ketidakpastian itu bisa muncul setiap saat, gitu kan. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita tidak punya perencanaan. Lalu yang jelas, yang berikutnya adalah mengarahkan kegiatan pembangunan. Saya kira saya tidak perlu jelaskan ya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham. Oke, jadi ini hanya tambahannya saja. Jadi kenapa perencanaan ini penting di negara berkembang, ya kan? Khususnya seperti di Indonesia. Itu adanya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya coba gambarkan. Itu adanya kebutuhan akan transformasi kelembagaan yang cepat. Ya contoh saja lah ya. Jadi dari zaman Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ini kelembagaan ini sudah berkembang secara pesat, ya kan?
Kan tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai perencanaan, tiba-tiba birokrasi dimelarkan sedemikian rupa gitu kan. Itu pasti chaos, pasti kacau, ya kan? Lalu yang berikutnya kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka ke dalam saluran yang lebih produktif. Jadi tidak hanya sumber Pemakanan daya kah? manusia, tapi juga yang paling penting itu sumber daya eh, finansial atau keuangan. Karena ini adalah merupakan hal yang cukup langka. Dan yang berikutnya adalah dampak psikologis sifat perencanaan dalam perekonomian dunia. Ini saya hanya ingin mencoba menggambarkan Bapak dan Ibu ya. Jadi banyak sekali negara-negara yang waktu itu negara maju yang tidak menganut perencanaan, tapi dia lebih menganut kepada perencanaan finansial, jadi perencanaan keuangan. Tapi ternyata pada perjalanannya negara-negara tersebut kolaps, ya kan? Jadi contohlah yang paling nyata itu Yunani misalnya ya, itu mengalami kekolapsan itu karena mereka menganggap bahwa kan perencanaan itu tidak pasti, jadi lebih penting keuangan saja, ya kan? Jadi mereka lebih menekankan kepada perencanaan keuangan. Tapi ternyata negara-negara itu, ya kan, itu mengalami kolaps, ya kan? Oke, berikutnya perencanaan itu umumnya menggunakan statistik dan matematik, ya kan? Jadi contoh proyeksi pertumbuhan, ya kan? GDP, ya segala macam itu menggunakan model ekonomi kuantitatif, ya kan? Nah, ini dimaksudkan agar perumusannya itu jauh lebih konsisten, ya kan, dibandingkan dengan kualitatif. Oke, saya kira Bapak dan Ibu, saya tidak perlu menjelaskan ini, ya kan? Tapi nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa membedakan, ya kan? Baik, Bapak dan Ibu, ya. Nah, secara garis besar, tahapan penyusunan rencana ini ada 4, ya kan? Jadi penyusunan rencananya itu sendiri, ya kan, sehingga menjadi satu dokumen, ya kan? Lalu setelah jadi dokumen, rencana itu ditetapkan, ya kan? Jadi kalau kalau di nasional jangka menengah itu yang merupakan turunan dari visi misi presiden ditetapkan oleh undang-undang. Tapi untuk tahunannya ditetapkan melalui Perpres, ya kan? Dan saya kira di daerah juga sama. Jadi kalau untuk jangka menengahnya melalui Perda, ya kan, kalau untuk jangka tahunannya itu mengenai peraturan kepala daerah. Tapi saya kira tergantung dari daerahnya. Tapi intinya ini yang bisa disepakati oleh setiap elemen, setiap stakeholder yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah rencana itu ditetapkan, baru dilakukan pengendalian, ya kan? Jadi dimonitor, lalu data monitor itu digunakan sebagai bahan pengendalian, ya kan? Dan yang terakhir itu kita melakukan evaluasi keberhasilan. Nah, evaluasi ini itu yang merupakan feedback, ya kan? Yang akan menjadi feedback bagi penyusunan rencana pada periode berikutnya. Saya kira itu saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham ini. Nah, ini saya hanya ingin mengulas ini adalah siklus perencanaan. Jadi macam-macam sekali definisi mengenai siklus perencanaan pembangunan ini. Tapi ini saya coba yang terlengkap saja, ya kan. Nanti Bapak dan Ibu saya kira bisa 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 mengekstraknya atau barangkali ya pemahaman Bapak dan Ibu sendiri. Tapi ini yang paling lengkap yang saya coba mulai dari penilaian keadaan, ya kan? Lalu dinilai arah pembangunan ke depannya seperti apa, lalu dilakukan formulasi tujuan dan sasaran pembangunan itu seperti apa, lalu dikaji alternatif strateginya, ditetapkan prioritas pembangunannya, lalu dirumuskan kebijakan pembangunannya, diidentifikasi program dan kegiatannya, lalu ditetapkan perkiraan dananya, ya kan, dana investasinya atau finansialnya,
Lalu setelah itu baru dilakukan penetapan indikator kinerja. Lalu dilakukan penyusunan rencana tindak, dilakukan monitoring evaluasi perencanaan, dan evaluasi rencana yang terakhir. Balik lagi, evaluasi ini akan menjadi feedback untuk siklus yang sama di berikutnya. Jadi saya kira demikian Bapak dan Ibu ya, yang ingin saya coba sampaikan. Nah, eh, ini saya hanya ingin mencoba menggambarkan Bapak dan Ibu ya. Jadi ini secara garis besar saja, ya kan. Nanti Bapak dan Ibu saya harapkan bisa mengeksplor lebih lanjut lagi. Ini adalah masalah perencanaan pembangunan yang dihadapi oleh kita saat ini. Ya, yang pertama itu ego sektoral. Jadi masih dirasakan adanya ego sektoral di antara aparat kita, aparat pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini. Jadi ada instansi atau dinas yang cenderung mengatakan instansinya atau fungsinya yang paling penting, ya kan? Sehingga orang itu merasa enggan jadinya, ya kan? Ini merupakan penghambat, ya, yang pertama. Lalu yang kedua itu adanya ego daerah. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2000-an, jadi sekitar tahun 2001 sampai 2003, ya kan? Itu dimaksudkan untuk mendorong proses pembangunan dengan memberikan kewenangan dan alokasi dana yang lebih besar lagi ke daerah. Jadi kan sebelumnya dana itu dipegang oleh pusat, lalu diberikan kepada daerah, ya kan? Ya, jadi waktu itu. Tapi yang tadinya dimaksudkan untuk mendorong lebih cepat, bisa lebih leluasa, justru kenyataannya itu meningkatkan adanya ego daerah, ya kan? Jadi merasa paling penting kalau misalnya nggak dikasih seperti ini tuntutannya apa namanya mutung lah, terus ada yang memaksa untuk merdeka segala macam ya. Dan ini kenyataan yang ada, ya kan? Tapi inti daripada itu adanya ego daerah ini. Ya, dan ini juga masih merupakan penghambat ya yang sering muncul. Nah, lalu yang ketiga itu adalah masalah keterpaduan. Ya, jadi masih kurang terpadunya antara perencanaan dengan penganggaran. Jadi apa yang direncanakan ternyata anggarannya itu yang lain lagi, ya kan? Lalu ada juga antara perencanaan dengan pelaksanaan juga tidak sinkron, ya kan? Juga ada perencanaan dengan pengawasan tidak sinkron. Karena ternyata indikator yang disusun di dalam perencanaan ini tidak sesuai dengan pelaksanaan. Ya kan? Banyak sekali hal-hal seperti ini yang masih terjadi. Walaupun barangkali secara garis besar sekarang sudah jauh lebih baik, tapi masih ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya ingin coba gambarkan kepada Bapak dan Ibu, apabila hal ini cenderung untuk tidak sama dalam waktu yang panjang, ya kan? Pasti otomatis bahwa tujuan pembangunan kita ini tidak akan terwujud, ya kan? Karena kan pembangunan itu tidak hanya pada satu periode, tidak hanya 5 tahunan, tidak hanya 10 tahunan, tapi pembangunan ini yang terus harus berlanjut, ya kan? Hasil pada 5 tahun pertama akan diteruskan pada 5 tahun kedua, akan dilanjutkan pada 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin pembangunan ini tidak berlanjut karena adanya masalah ketidakterpaduan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini saya hanya ingin mencoba menggambarkan saja kepada Bapak dan Ibu, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengeksplor, bisa mengimajinasikan ya dari dampak-dampak itu tadi. Kira-kira apa sih? Jadi kalau tadi ada ego sektoral, ego daerah, ya kan, masalah ketidakterpaduan. Nah, akibatnya apa? Masih terjadi ketimpangan pembangunan, ya kan? Karena masing-masing merasa lebih 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 penting itu tadi, ya kan? Tidak memikirkan yang barangkali yang memang membutuhkan uluran tangan, ya kan? Ini masih terjadi. Adanya masalah kemiskinan dan kesempatan kerja, ya kan? Ini juga karena masalah tadi ego sektoral.
ya kan? Ini nggak penting, ya kan? Oh, apa namanya? Eh, pemenuhan tenaga kerja kayak gitu tidak prioritas, yang paling prioritas ini, misalnya seperti itu, ya kan? Sehingga jadi akhirnya masalah kemiskinan dan kesempatan kerja ini masih terus apa namanya menjadi masalah persisten yang harus ditanggulangi. Lalu yang ketiga adalah masalah daya saing dan kemudahan investasi, ya kan? Ya masih dirasakan, nah, dan ujung-ujungnya ego sektoral, ego daerah ini memunculkan masalah korupsi, ya. Dan setiap tahun, setiap periode selalu muncul masalah pemberantasan korupsi. Jadi saya pribadi merasa aneh ya. Jadi orang lain, mari kita berantas korupsi, tapi dirinya sendiri korupsi. Kan harus dimulai dari kita, ya kan? Jadi tidak hanya kita tuh meminta pemberantasan korupsi untuk orang lain, tapi diri kita sendiri tidak. Ya, ya, saya kira itu hanya pribadi ya, tidak masuk di dalam soal. Tapi saya hanya ingin mencoba menggambarkan masalah-masalah pembangunan yang tadi itu yang munculnya ujung-ujungnya itu adalah kepada korupsi. Ya, baik Bapak dan Ibu, ya kan saya akan lanjutkan. Nah, ini juga merupakan hal yang penting. Jadi Bapak dan Ibu sebagai seorang perencana itu harus sudah paham, ya kan? Harus sudah paham mengenai SPPN, ya kan? Dan tentunya peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Ya, jadi hasil pembelajaran yang diharapkan Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memahami perundangan lainnya yang terkait dengan perencanaan dan memahami peraturan turunan, ya kan? Undang-Undang 25 tahun 2004 dalam penyusunan rencana pembangunan. Ya kan? Jadi ini yang saya harapkan, ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya kan, ini saya hanya mencoba menggambarkan kepada Bapak Ibu ada 3 perundang-undangan yang saya anggap ini cukup penting. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Ya kan, ini boleh dikatakan ini merupakan rujukan dari para perencana. Ya kan, jadi saya tidak bisa menjelaskan rinci kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu harus sudah paham. Apalagi Bapak dan Ibu akan menjalani jenjang karir sebagai seorang perencana, ya kan? Sehingga mau tidak mau Bapak dan Ibu harus paham mengenai Undang-Undang Nomor 25 ini. Lalu yang berikutnya, khususnya untuk yang di daerah, itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya kan? Khususnya mengenai klasifikasi urusan pemerintahan, ya kan? Jadi apa yang menjadi kewenangan pusat, apa yang menjadi kewenangan provinsi, apa yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota itu harus paham. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tapi melampaui urusan kewenangan dari dari daerahnya, ya kan? Misalnya di dalam nasional, ya kan, perencanaan nasional itu mengatur kewenangan yang ada di kabupaten dan kota. Saya kira sampai saat ini yang saya lihat itu memang kita tidak mengatur itu, tapi ada koridor, ya kan? Karena kan begitu luasnya negara kita hampir 500 lebih, ya kan? Pemerintahan kabupaten dan kota itu sehingga harus ada eh, batasannya sehingga jangan sampai melebihi batasan yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 59 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jadi kita tahu persis bahwa mulai tahun 2025 ini sampai dengan 2045 ke depan menjelang Indonesia Emas ini kita sudah mempunyai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ya, dan ini juga harus menjadi rujukan di dalam perencanaan kita karena sudah ditentukan
apa yang akan menjadi cita-cita nasional kita ke depan itu. Ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, ya kan, itu ada filosofinya. Jadi filosofi perencanaan yang yang dimaktub di dalam undang-undang tersebut. Jadi di situ disampaikan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, ya kan? Jadi artinya, ya kan, bisa saja perencanaan ini dilakukan perubahan, ya kan, asal itu sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berlaku pada masa itu. Jadi contoh yang seperti saya sampaikan tadi, ya kan, pada zaman COVID, ya kan, perencanaan tahun 2019, tahun 2024 yang sudah disusun itu, jadi 1 tahun berjalan ternyata tiba-tiba COVID datang, itu harus disusun ulang. Karena kalau misalnya tetap diteruskan, pasti semua sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Ya, saya kira Bapak dan Ibu pasti paham. Nah, lalu filosofi yang berikutnya bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional itu adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Ya kan? Nah, jadi yang paling penting di sini bahwa perencanaan itu harus disusun oleh unsur penyelenggara negara, ya kan? Jadi kalau misalnya banyak sekali daerah-daerah, rencana itu disusun oleh konsultan pihak ketiga, ya kan? Itu pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena sebetulnya yang paling penting itu yang namanya konsultan itu membantu sifatnya. Tapi yang paling penting di sini yang melakukan perencanaan itu adalah unsur penyelenggara negaranya itu sendiri. Ya, apakah itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, baik. Nah, ini adalah tujuannya. Saya kira Bapak dan Ibu harus paham juga, ya kan? Jadi tujuan dari SPPN sendiri, yang pertama itu adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Lalu yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, ya, maupun baik di pusat maupun di daerah. Lalu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ya, saya kira nanti Bapak dan Ibu bisa tolong perdalam lagi. Nah, jadi ini prosesnya, ya kan, pendekatan proses. Kan saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendengarkan di dalam penyusunan perencanaan ini ada 4 proses, dimulai dengan proses politik. Jadi proses politik ini dilakukan oleh para calon presiden, wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota atau wakil wali kota, ya kan, pada waktu kampanyenya. Jadi mereka di dalam kampanyenya itu menyampaikan visi, misi, dan programnya. Nah, begitu salah satu calon itu terpilih, masuklah ke proses yang kedua yang dinamakan proses teknokratik. Jadi, angan-angan, keinginan yang disampaikan pada waktu kampanye itu dijabarkan oleh unsur penyelenggara negara, ya kan, untuk dijadikan perencanaan yang bisa diimplementasikan. Jadi perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga, unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Jadi kalau di tingkat pusat itu adalah Bappenas, di provinsi, kabupaten, kota itu Bapeda, provinsi, Bapeda kabupaten atau Bapeda kota. Nah, di dalam prosesnya sebelum finalisasi dilakukanlah proses partisipatif. Jadi di situ dimasuk ada aspirasi dari para stakeholder, ya kan, untuk menyempurnakan rencana yang sudah disusun,
oleh instansi yang berkaitan dengan perencanaan. Dan yang berikutnya, sebelum final, dilakukanlah proses bottom up dan top down. Jadi bottom up itu bisa perencanaan yang alirannya proses dari atas, ya kan, barangkali kepala daerah atau apa punya janji, ya kan, kepada masyarakatnya, sehingga walaupun tidak masuk perencanaan, beliau menyampaikan ini yang akan menjadi prioritas saya, ya kan? Atau barangkali dari bawah, ya kan, yang berdasarkan aspirasi. Jadi pada waktu kampanye ada aspirasi dari bawah yang diakomodasi oleh para kepala daerah atau presiden. Baik. Nah, ini adalah lingkupnya, saya kira ya. Jadi Bapak dan Ibu yang paling penting ini, Bapak dan Ibu harus tahu, ya kan? Jadi ada dokumen-dokumen yang dihasilkan, jadi dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya kan? Di daerah itu analoginya ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, ya kan? Lalu di nasional ada jangka menengah nasional, di daerah ada jangka menengah daerah, ya kan? Lalu ada rencana strategis kementerian lembaga atau Renstra KL, ya kan? Di daerah ada Renstra SKPD, ya kan? Lalu ada juga rencana kerja pemerintah tahunan di pusat namanya RKP, ya, dan ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD di daerah. Dan ada rencana kerja kementerian lembaga Renja KL di tingkat pusat, ada Renja SKPD di tingkat daerah. Nah, ini juga penetapannya, ini saya sudah sampaikan, barangkali ya Bapak dan Ibu harus paham, dan itu adanya di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang SPPN. Ya, jadi saya kira apa namanya ini saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sering berulang-ulang apa namanya melihat diagram ini. Tapi perlu saya sampaikan, ternyata Bapak dan Ibu, masih banyak Bapak dan Ibu calon perencana muda ini yang tidak paham. Ya kan, bagaimana kaitannya misalnya antara RPJP nasional dengan RPJM nasional, lalu RPJP nasional dengan RPJP daerah, RPJM nasional dengan RPJM daerah, RPJM nasional dengan RPJM daerah, sampai dengan ujung-ujungnya itu rincian APBN dan APBD, ya, dan rincian APBD, ya kan? Ini Bapak dan Ibu mohon dilihat sekali lagi, ya kan, di situ di setiap panah itu ada yang paling penting, ya kan, apakah dijadikan pedoman, apakah dijadikan bahan, apakah diacu dan segala macam itu yang perlu difahami. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah beberapa aturan turunan terkait dengan perencanaan pembangunan, ya kan? Jadi ada PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan penganggaran, ya, ada Permen Bappenas nomor 9 tentang penyusunan dan penelahan RJKL. Silakan Bapak dan Ibu baca saja, dan silakan Bapak Ibu eksplor lagi, ya kan, saya hanya mencoba menggarisbawahi, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang SPPN, Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN. Ya, silakan Bapak dan Ibu eksplor, pasti banyak lagi, ya kan, yang memang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tapi yang akan saya coba ya, apa namanya sampaikan di dalam uji kompetensi ini memang yang berkaitan dengan ini saja, ya kan? Nah, khusus untuk Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran, itu saya coba highlight, saya coba perdalam, ya kan? Jadi bahwa Undang-Undang 17 ini apa namanya di tujuannya itu adalah untuk apa namanya mengendalikan prioritas, ya kan, lalu bagaimana menyusun RKP, ya kan. Jadi ini terus terang yang RKP ini lebih banyak di pemerintah pusat, lalu penyusunan pagu juga kaitannya dengan itu, ya kan, di tingkat pusat. Tapi yang berkaitan dengan daerah itu adanya proyek prioritas, ya kan, apa namanya integrasi pendanaan, ya kan. Jadi dua hal ini barangkali yang perlu di apa namanya dipahami oleh Bapak dan Ibu. Saya menyarankan minimal Bapak dan Ibu membaca PP nomor 17 tahun 2017 ini, ya kan. Jadi gampang sekali bisa di-download, banyak sekali sekarang, ya kan,
situs-situs yang apa namanya membahas mengenai PP 17 tahun 2017 ini. Nah, ini saya hanya ingin mencoba menggambarkan Bapak dan Ibu bagaimana proses sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya di sebelah eh, apa namanya? eh, kanan itu di tingkat nasional. Ini mohon maaf, ini masih tulisannya nawacita barangkali ya, tapi intinya sebetulnya bukan di situ, tapi ini adalah visi-visi visi misi program di tingkat pusat di sebelah kanan itu yang paling atas. Tapi di sebelah kiri itu adalah visi dan misi program di tingkat daerah, apakah itu di provinsi, di kabupaten dan kota. Dan ini mungkin saja tidak sama. Nah, proses-proses yang di bawah ini, multilateral meeting, ya kan, bilateral meeting, ya kan, apakah itu antara pusat dengan daerah, maupun internal pusatnya, maupun internal provinsinya, internal kabupaten, dan internal eh, eh, kota, ya kan, mencoba untuk melakukan penyelarasan. Sehingga diharapkan bahwa akan terjadi sinkronisasi di dalam pelaksanaan, ya kan? Saya hanya ingin mencoba menggambarkan ini kepada Bapak dan Ibu, ya kan? Bagaimana undang-undang PP 17 tahun 2017 ini bekerja, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu juga sudah paham apa yang dinamakan struktur prioritas nasional. Jadi ada yang dinamakan prioritas pembangunan, ada yang dinamakan prioritas nasional, ada yang dinamakan program prioritas, ada yang dinamakan kegiatan prioritas, ada yang dinamakan proyek prioritas. Masih banyak Bapak dan Ibu yang terbalik-balik mengenai pemahaman ini. Padahal ini adalah menjadi kunci saya kira ya di dalam kita membaca rencana pembangunan jangka menengah di tingkat di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, ya kan? Nah, ujung-ujungnya Bapak dan Ibu saya ingin mencoba menggambarkan kenapa itu bisa terjadi. Jadi diharapkan bahwa kegiatan itu, ya kan? Maaf, visi, misi, tujuan dan sasaran itu harus selaras sehingga kegiatan yang dilaksanakan itu ternyata itu kalau misalnya dikembalikan lagi harus fokus kepada tujuan pembangunan awal, ya kan? Jadi saya hanya ingin mencoba menggambarkan Bapak dan Ibu, ya kan, bahwa yang paling bawah strata yang paling bawah kegiatan itu harus mengacu kepada visi, misi, dan tujuan, ya kan? Jadi kegiatan itu harus mengacu kepada itu, ya kan? Dan visi atau misi tujuan pun ya kan harus bisa dijabarkan menjadi kegiatan yang bisa diimplementasikan. Ya, itu Bapak dan Ibu yang saya ingin coba gambarkan. Nah, berikutnya saya hanya ingin mencoba menggambarkan Bapak dan Ibu mengenai Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, ya kan? Jadi ini masih digunakan untuk perencanaan DAU, DAK, ya kan? Dan segala macam, ya kan? Itu acuannya tersebut. Dan ada juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya kan? Mengenai tadi pembagian urusan pemerintahan, ya kan? Jadi desentralisasi dan otonomi pemilihan kepala daerah secara langsung, tapi saya hanya ingin menekankan kepada pembagian urusan pemerintahan daerah saja. Ya kan? Jadi seperti kita tahu bahwa urusan pemerintahan itu ada tiga, ya kan? Ada urusan absolut, urusan pemerintahan umum, ada urusan konkuren, ya kan? Nah, sedangkan di urusan konkuren itu ada urusan wajib dan urusan pilihan, ya kan? Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu harus paham. Jadi yang di pusat itu, lingkup urusan pusat itu ada masih tetap 6, tapi yang untuk urusan pilihan, ya kan, dan urusan wajib itu barangkali yang selalu berubah, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa selalu update pengetahuan mengenai
pembagian kewenangan ini. Nah, ini contoh tahun 2000 apa namanya? Maaf saya lupa ini tahun berapa ya, 2019 ya kan, kalau nggak salah, ya kan. Nah, ini yang di daerah itu seperti apa, ya kan? Karena ini kaitannya nanti adalah dengan standar pelayanan minimum, ya kan. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira itu tadi apa namanya eh, eh, yang saya ingin sampaikan, ya kan, mengenai apa namanya SPPN dan apa namanya kaitannya dengan peraturan perundangan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Jadi tujuan pembelajarannya itu diharapkan bahwa Bapak dan Ibu mampu memahami konsep dasar terkait monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Jadi masih banyak Bapak dan Ibu ya yang terbalik-balik, ya. Saya hanya mencoba mengulang. Apa definisi pemantauan, apa definisi pengendalian, apa definisi evaluasi. Ya kan? Jadi masih banyak banget yang apa namanya? eh, belum paham mengenai ini. Jadi pemantauan kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan. Ya, data dari pemantauan ini digunakan untuk pengendalian. Jadi pengendalian itu adalah merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi dilakukan, ya kan, dengan membandingkan input dan keluaran atau output, ya, dan hasil outcome. Biasanya kalau outcome itu bisa apa namanya lebih panjang lagi waktunya, ya kan? Jadi bisa 3 sampai 5 tahun setelah program itu selesai, itu outcome. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya RKP misal tahunan itu biasanya output, ya kan? Oke. Nah, ini contoh saja Bapak dan Ibu bagaimana eh, monitoring, evaluasi, dan pengendalian ini di dalam siklus perencanaan. Jadi di dalam perencanaan awal itu ada yang dinamakan indikator, ya kan? Indikator dengan memperhatikan SMART, ya kan? Jadi kegiatan direncana untuk apa namanya indikator ini digunakan untuk bahan monitoring dan evaluasi. Nah, lalu setelah perencanaan itu jadi dilakukanlah pelaksanaan, masuk kepada tahap pelaksanaan. Nah, di dalam tahap pelaksanaan ini ada kegiatan monitoring, ya kan? Jadi realisasi pemantauan digunakan sebagai informasi untuk pengendalian, ya. Saya kira saya sudah jelaskan di sini, ya. Jadi di dalam apa namanya pelaksanaan ini ada pengendalian untuk mengarahkan, jadi jangan sampai melenceng, ya kan? Setelah pengendalian, setelah kegiatan itu selesai, lalu dilakukanlah evaluasi, ya kan? Nah, hasil evaluasi itu digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana anggaran pada periode berikutnya. Itu selalu demikian. Jadi kalau tahunan, ya barangkali evaluasinya akan digunakan untuk tahun berikutnya. Tapi untuk 5 tahunan, evaluasinya itu untuk 5 tahun mendatang, rencana 5 tahun mendatang. Selalu berulang-ulang seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, ini adalah dasar hukum, saya kira, Bapak dan Ibu, apa namanya, eh, hanya apa namanya Bapak dan Ibu harus apa namanya paham saja. Jadi ujung-ujungnya itu dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ya kan? Ada PP Nomor 39 mengenai pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Ada PP 17 mengenai 2017, ya kan? Yang apa namanya yang tadi saya sampaikan untuk sinkronisasi itu ada eh, Permen nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rensa dan Kementerian Lembaga dan Permen apa namanya nomor 1 tahun 2003 tentang tata cara pemantauan evaluasi pengendalian ya yang terbaru, ya kan. Jadi saya kira ini aja, nanti Bapak kalau misalnya mau baca tolong apa namanya lihat lagi di download saja ya. Nah, jadi ini apa namanya kenapa penting, ya kan, tadi ya sudah dijelaskan. Jadi yang intinya itu adalah merupakan amanat dari PP 39 tahun 2006 tentang pemantauan evaluasi pengendalian, lalu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih terukur,
ya kan? Jadi pemantauan secara berkala di apa namanya untuk melihat kemajuan pembangunan, lalu pencapaian tujuan pembangunannya dan feedback feedback dari perencanaan, ya. Saya kira ini hanya mengulang, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, ada 3 jenis evaluasi berdasarkan waktu, ya kan? Yang pertama itu adalah evaluasi pada tahap perencanaan, ya kan? Jadi evaluasi tahap perencanaan ini dinamakan ex ante evaluation. Ya, jadi dilaksanakan sebelum penetapan rencana pembangunan. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi pada tahap saat pelaksanaan atau yang dinamakan ongoing evaluation. Jadi dilakukan pada saat rencana pembangunan diimplementasikan. Dan yang ketiga itu adalah tahap pasca pelaksanaan atau ex post evaluation. Jadi dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Nah, tujuannya saya kira untuk ex ante menentukan skala prioritas untuk pengendalian kualitas penyusunan rencana dan sebagai informasi dasar yang digunakan dalam evaluasi ongoing dan ex post, ya kan? Jadi ini informasi dasar. Sedangkan tujuan untuk evaluasi pada saat ongoing itu untuk mengukur atau menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana, untuk early warning atau sistem deteksi dini. Jadi deteksi dini apabila ada perlu koreksi ya di tengah-tengah apa namanya pelaksanaan. Dan yang terakhir tujuan untuk expose ini, evaluasi expose untuk melakukan review apakah pencapaian ya keluaran program itu mampu mengatasi masalah pembangunan. Lalu yang berikutnya untuk menilai efisiensi ya, jadi keluaran ya dan hasil dibandingkan dengan masukan, ya kan? Jadi apa namanya itu kira-kira tujuannya. Sedangkan batasannya ya kan kalau pada ex ante didasarkan pada perkiraan biasanya apa prospek berdasarkan kemungkinan itu batasannya. Tapi pada ongoing itu didasarkan pada kinerja atau kondisi aktual, ya kan? Sedangkan pada evaluasi expose itu dilakukan pada apa namanya kegiatan sesuai dengan dianggap perlu dan memungkinkan untuk apa namanya dilakukan koreksi, ya. Nah, yang sebelah kanan itu saya hanya ingin mencoba menggambarkan, ya. Jadi kita tahu persis apa namanya ada siklus planning, budgeting, implementing, result, ya kembali lagi kepada planning siklusnya, ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk evaluasinya. Jadi di dalam planning ini ada ex ante, di dalam budgeting ini ada budget evaluation, implementing itu ada ongoing evaluation, dan result itu ada ex post evaluation, ya. Jadi apa namanya eh, ini adalah jenis-jenis evaluasi yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang apa namanya yang perlu Bapak dan Ibu ketahui pada melakukan evaluasi, pada saat melakukan evaluasi. Yang pertama itu adanya relevansi. Ya, ini bisa beracak-acak susunannya, ya kan? Relevansi itu melihat sejauh mana kesesuaian antara tujuan ya dengan kebutuhan, ya kan? Lalu yang kedua itu adalah efisiensi. Jadi melihat penggunaan input, ya kan? Apakah apakah itu keuangan, SDM, waktu, ya kan? Apakah efisien atau tidak, ya kan? Itu harus bisa dievaluasi. Lalu juga efektivitas. Itu bisa menggambarkan ketepatan hasil yang telah dicapai, apakah sesuai dengan target dan manfaat yang diharapkan, ya kan? Dan yang paling penting di sini adalah dampak. Sampai seberapa jauh bisa mengukur perubahan positif atau negatif akibat pelaksanaan, ya, baik dampak langsung maupun dampak tidak langsungnya. Dan yang terakhir itu adalah keberlanjutan, ya kan? Jadi bisa melihat sejauh mana manfaat yang dihasilkan dapat berlanjut setelah intervensi kebijakan program itu berakhir, ya. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu saya masuk pada yang terakhir, ya kan? Apa namanya? Isu pembangunan berkelanjutan, ya kan?
Eh, jadi kenapa isu berkelanjutan ini saya ambil? Jadi saya yakinlah Bapak dan Ibu sudah paham ya. Jadi kayak namanya pendapatan per kapita, kemiskinan, ya kan? Apa namanya? eh, Ya apa namanya di sini ada kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, ada daya saing, ya kan? Itu kan sudah biasa. Tapi ada yang dinamakan yang terakhir itu adalah intensitas emisi gas rumah kaca. Jadi penurunan emisi gas rumah kaca menuju zero emission. Ya, jadi di sini penurunan intensitas emisi itu menjadi 45% katanya ya kan. Lalu indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,2. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu merupakan indikator yang menunjukkan pentingnya apa namanya eh, eh, ekonomi yang berkelanjutan ini, ya kan? Nah, pembangunan yang berkelanjutan, maka maaf, bukan ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Jadi saya akan coba menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, ya kan? Yang dinamakan pembangunan berkelanjutan, ya, itu adalah satu proses pembangunan yang harus bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan, ya kan? Jadi di dalam proses pembangunan dan berkelanjutan ini itu adalah suatu proses yang menghendaki adanya dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan dan berkembang secara bersamaan. Jadi dalam artian bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan ini itu harus saling terkait, ya kan? Dan ada kegiatan tidak hanya pada satu fokus pada satu dimensi saja, tapi kegiatan ini harus menyatu antara satu dimensi dengan dimensi yang lainnya. Sebetulnya Bapak dan Ibu ada dimensi lainnya, dimensi tambahan yaitu teknologi. Tapi pasti nanti akan menjadi lebih rumit lagi. Ya kan? Jadi saya kira saya ingin mencoba menekankan kepada Bapak dan Ibu ya kan bahwa uh, proses yang dikehendaki di dalam pembangunan berkelanjutan itu ekonomi ya kan. Jadi kalau misalnya Bapak dan ekonomi yang Bapak dan Ibu yang bertugas di bidang ekonomi harus juga memperhatikan bidang sosial maupun bidang lingkungan. Demikian juga yang Bapak dan Ibu yang bekerja bidang sosial itu harus memperhatikan bidang dimensi ekonomi maupun lingkungan. Dan demikian juga untuk yang Bapak dan Ibu yang bekerja di dimensi lingkungan itu harus memperhatikan ekonomi dan sosial. Nah, tiga sudut pandang ini harus diintegrasikan secara harmonis. Jadi tanpa ini kemajuan pembangunan tidak bisa tercapai secara berkelanjutan. Jadi contohnya di dalam ekonomi itu kan tidak hanya memaksimalkan kesejahteraan manusia, ya kan, melalui pendekatan eh, ekonomi, ya kan, tapi juga sumber daya alam itu harus merupakan modal dasar, ya kan. Lalu juga konservasi sumber daya alam itu akan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan, ya kan, bagi teman-teman yang bekerja di dimensi ekonomi, ya kan. Demikian juga untuk dimensi sosial, ya kan. Manusia dan berbagai organisasi sosial lainnya itu merupakan pelaku kunci. Jadi contohnya kegagalan mencapai tujuan pembangunan seringkali disebabkan oleh diabaikannya faktor-faktor sosial karena berbagai program dalam pembangunan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegagalan tersebut dapat mempengaruhi integritas lingkungan. Ya kan, contoh misalnya kan kearifan budaya orang-orang yang biasanya hidup misalnya di apa namanya di hutan, ya apa seperti misalnya suku Dayak dan segala macam hutannya ditebang, ya kan mereka barangkali ya
kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupannya. Ini salah satu contoh-contoh kegagalan bagaimana apa namanya sosial juga harus memperhatikan integritas lingkungan. Lalu juga untuk di lingkungan, ya kan? Kita tahu persis bahwa yang namanya integritas lingkungan itu merupakan faktor penentu dalam menjaga stabilitas ekosistem global, ya kan? Jadi biasanya ahli lingkungan itu menyampaikan bahwa lingkungan tidak boleh diganggu apabila menginginkan kualitas lingkungan yang prima. Lalu katanya terganggunya integritas lingkungan dapat menyebabkan labilnya sistem penunjang kehidupan, ya kan? Jadi barangkali secara jangka pendek, ya kan, penebangan hutan, lalu apa namanya kayunya dijual, kayak gitu kan, untuk jangka pendek menghasilkan pendapatan, tapi jangka panjang itu bisa apa namanya menimbulkan erosi, apa namanya kerusakan lingkungan dan segala macam yang itu membutuhkan biaya untuk apa namanya renovasinya. Nah, pada akhirnya gangguan terhadap integritas lingkungan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Ya kan, saya kira konsekuensinya demikian ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya hanya ingin mencoba menggambarkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kita tahu persis tadi ada 3 dimensi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan masing-masing itu ada trade-off-nya. Jadi kalau misalnya kita itu hanya apa namanya mementingkan ekonomi saja, pasti ada dampaknya terhadap sosial dan terhadap lingkungan. Demikian juga apa namanya kalau misalnya kita menekankan kepada sosial saja, ya kan, belum tentu barangkali optimal dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Sebaliknya juga demikian dengan lingkungan. Jadi, ya kan, biasanya yang ekonomi itu di situ ada pertumbuhan, ada efisiensi, lalu untuk di sosial itu biasanya akan apa namanya eh, bergelut dengan apa isu-isu kemiskinan, pemerataan, pengembangan kelembagaan. Nah, dibutuhkan satu jalan tengah, ya kan? Jadi bagaimana difikirkan tidak hanya melakukan pertumbuhan ekonomi saja, ya kan? Tapi juga harus difikirkan redistribusi pendapatan. Tidak bisa hanya menumbuhkan ekonomi saja, tapi barangkali dibutuhkan bagaimana penciptaan lapangan kerja. Jadi bisa saja industrialisasi, industri meningkat pesat, tapi ternyata lapangan kerja yang disediakan hanya sedikit. Ya kan? Nah, ada ekonomi, ada pendapatan, ya kan? Diberikan bantuan, ternyata bantuannya tidak tepat sasaran. Sehingga disinilah dibutuhkan trade-off, ya kan? Di mana bahwa ekonomi dengan sosial ini bisa berjalan. Ya kan? Demikian juga untuk sosial dan lingkungan misalnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya lingkungan itu kan selalu menekankan kepada integritas ekosistem, daya dukung lingkungan, keanekaragaman hayati maupun isu-isu global ya kan jadi gas rumah kaca dan segala macam tadi ya. Dibutuhkan partisipasi, konsultasi ya kan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena tidak semua masyarakat itu paham ya kan. Nah, ini yang saya lihat masih kurangnya apa namanya konsultasi dan partisipasi, maaf, konsultasi maupun sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat untuk bisa apa namanya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan khususnya pembangunan lingkungan, ya kan? Nah, juga sebaliknya untuk ekonomi dengan lingkungan, ya kan? Boleh saja orang membangun apa namanya pabrik di satu daerah, tapi mohon diperhatikan kajian lingkungannya. Jangan sampai pembangunan kegiatan ekonomi itu ternyata mempengaruhi apa namanya daya dukung lingkungan, integritas ekosistem yang ada di daerah tersebut. Ya kan? Lalu dibutuhkannya valuasi maupun internalisasi. Jadi bagaimana ini juga kan tidak hanya apa namanya pemerintah kabupaten, kota, provinsi, tapi juga masyarakat terdampak itu juga harus dilakukan internalisasi, ya kan? Apalagi kalau misalnya mereka itu dilibatkan di dalam penanggulangan kalau misalnya ada bencana dan segala macam. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu kira-kira bayangannya apa namanya pembangunan
pembangunan berkelanjutan. Nah, berikutnya itu adalah pembangunan hijau. Saya yakin masih banyak Bapak dan Ibu yang eh, belum paham atau belum tahu apa itu yang dinamakan pembangunan hijau. Jadi pembangunan hijau itu adalah model pembangunan yang menekankan kepada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jadi balik lagi kan seperti yang tadi. Jadi prinsip-prinsipnya ini adanya efisiensi sumber daya, adanya pengurangan emisi, adanya energi terbarukan, maupun pembangunan berkelanjutan. Nah, contoh penerapannya adalah bangunan hijau atau green building, ya kan? Transportasi hijau, ya kan? Contohnya promosi transportasi publik, sepeda, kendaraan listrik, ya kan? Lalu pertanian berkelanjutan, ya kan? Pertanian organik atau agroekologi, ya kan? Ini contoh-contohnya. Lalu pengelolaan limbah yang baik, ya kan? Jadi mengurangi, mendaur ulang, ya, lalu mengelola limbah. Lahan yang berikutnya itu adalah adanya energi terbarukan. Jadi mengembangkan energi di luar energi fosil, ya. Jadi seperti tenaga surya, angin dan air. Saya kira saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mencoba memperdalam ini, ya. Banyak sekali konsep-konsep mengenai pembangunan hijau ini, ya kan, dan itu Bapak dan Ibu bisa coba trace di media sosial. Nah, yang berikutnya itu adalah pembangunan rendah karbon atau low carbon development. Ini adalah merupakan platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial itu melalui aktivitas emisi gas rumah kaca, ya, dan intensitas emisi gas rumah kaca yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Ya, jadi ada beberapa indikator, ya kan, yang apa namanya yang sudah dicapai, ya kan. Nah, tapi intinya, ya kan, bahwa pembangunan rendah karbon ini itu sudah merupakan isu global, isu internasional, ya kan, dan Indonesia sudah masuk di dalam negara yang ikut serta dan sudah meratifikasi perjanjian untuk ikut di dalam pembangunan rendah karbon ini. Ya, baik. Saya juga berharap mudah-mudahan selanjutnya Ibu dalam hal ini beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon ini. Lalu berikutnya, saya kira ini yang mudah-mudahan yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini terakhir. Ini adalah agenda pembangunan SDGs, agenda pembangunan global, Sustainability Development Goals, ya kan. Jadi kita tahu persis, ya kan, di SDGs ini ada 17 goal, ada 169 target, indikatornya kurang lebih ada sekitar 280-an, ya kan? Ya, dan ini sifatnya nasional, universal, ya kan? Jadi apa namanya? Indonesia juga sudah ikut, ya kan? Dan agenda-agenda ini sudah masuk di dalam kalau di nasional itu masuk di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi ini contohnya saja, kan kita punya ada 4 pilar ya di dalam RPJMN. Ada pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, lalu pilar hukum dan tata kelola. Nah, jadi di dalam pilar sosial ini itu ada ini ada kegiatan-kegiatannya, ya kan? Jadi untuk satu tanpa kemiskinan ada 9 indikator, ya kan? Lalu tanpa kelaparan ada 10 indikator. Jadi kurang lebih totalnya ini, kalau di 4 pilar ini ada 159 target yang ada di SDGs ini sudah diintegrasikan di dalam program kegiatan RPJMN tahun 2025, tahun 2029. Ya, saya tidak tahu persis apa yang ada di daerah Bapak dan Ibu, tapi saya, karena kan tidak mungkin untuk saya bisa menjangkau program kegiatan
apa namanya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, karena saya yakin eh, kalau misalnya saya ambil di satu provinsi belum tentu provinsi yang lainnya akan paham. Apalagi kalau misalnya di satu kabupaten atau di satu kota, saya yakin tidak semua orang juga tahu, ya kan? Sehingga saya mencoba nanti apa namanya menanyakan beberapa hal yang terkait dengan apa namanya integrasi apa namanya pembangunan SDGs ini di dalam RPJMN, ya. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi materi yang apa namanya eh, eh, uji kompetensi yang akan Bapak Ibu jalani nanti, ya, materinya itu sedemikian rupa. Saya ingin mencoba memberikan gambaran ini kira-kira contoh atau soal pertanyaan yang akan Bapak Ibu hadapi nanti. Contohnya seperti ini, ya kan? Jadi nomor satu misalnya, ya kan? Uh, di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan itu dibutuhkan suatu perencanaan, ya kan? Hal ini diperlukan untuk, nah, jadi pertanyaannya itu biasanya itu multiple choice, itu ada 5 pilihan, ya kan? Jadi ya nomor nomor satu, ya kan, tadi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan suatu perencanaan. Hal ini diperlukan. Jadi apa yang diperlukan? Ya, jadi kenapa ini diperlukan? Ya kan? Eh, jadi yang pertama itu adalah menuntun arah pembangunan. Yang B, mengatasi masalah ketidakpastian. C, menghilangkan inefisiensi. D, sebagai standar bagi pengawasan yang berkualitas. Dan E, semua pernyataan benar. Ya, jadi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan perencanaan. Jadi apa manfaat perencanaan? Ya kan? Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan apa apa namanya eh, tujuan dari dilakukannya perencanaan itu. Jadi nomor A, menuntun arah pembangunan, ya betul, ya kan? Mengatasi masalah ketidakpastian, ya betul, ya kan? Tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang, ya kan? Misalnya tadi COVID-19, menghilangkan inefisiensi, betul, ya kan? Jadi salah satu kegagalan pasar, ya kan? Lalu sebagai standar bagi pengawasan yang berkualitas. Jadi perencanaan itu kan biasanya ada indikator. Dan indikator ini digunakan di dalam monitoring, evaluasi, termasuk di dalamnya di sini pengawasan. Jadi A, B, C, D itu betul. Nah, makanya jawaban yang paling tepat itu adalah semua pernyataan itu betul. Ya kan? Nah, lalu nomor 2, ciri suatu perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik adalah, ya, jadi ada 5 pilihan. Yang pertama, terdapat evaluasi pembangunan masa lalu. B, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. C, tujuan diterjemahkan dalam target pembangunan. D, perencanaan tersusun dengan baik termasuk sektor swasta. E, semua pernyataan benar. Ya, jadi ciri perencanaan yang baik itu, ya, nomor A, terdapat evaluasi pembangunan masa lalu. Ya, saya kira tadi lihat di siklus. Ya kan? Jadi betul. Nomor B, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Ini tahapan yang berikutnya kan, tadi saya sudah sampaikan. Lalu tujuan diterjemahkan dalam target pembangunan, ya, ini juga betul, ya. Jadi lihat lagi tadi siklus apa namanya perencanaan. Dan D, perencanaan tersusun dengan baik termasuk sektor swasta. Jadi tidak hanya untuk sektor pemerintah saja, tapi juga harus memperhatikan sektor swasta. Jadi menurut saya itu A, B, C, D ini adalah betul semua, ya kan? Sehingga uh, jawabannya itu adalah nomor E, semua pernyataan benar, ya. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 3. Dalam finalisasi, ya kan? Dalam finalisasi proses penyusunan suatu rencana pembangunan, terdapat suatu proses yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, ya. Jadi apa yang dinamakan musrenbang di sini pertanyaannya, ya kan? Jadi katanya nomor A itu adalah proses musyawarah antara eksekutif dan legislatif.
Nomor B, proses sosialisasi materi rencana dengan publik. Nomor C, proses penjaringan aspirasi masyarakat. Nomor D, proses penyusunan materi rencana secara gotong royong. Dan E, proses sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah. Nah, jadi kita tahu persis ya, musrenbang itu adalah satu penjaringan aspirasi yang memang diatur di dalam undang-undang SUPN. Jadi hanya satu-satu proses aspirasi pengumpulan aspirasi itu yang diatur di dalam peraturan perundangan itu adalah musrenbang, ya, terlepas dari masih banyaknya kelemahan. Nah, jadi proses musrenbang ini tidak hanya antara legislatif, eksekutif, tapi yang paling penting di sini ada partisipasi masyarakat, ya. Jadi legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat, ya kan? Nah, jadi nomor A itu adalah proses musyawarah antara eksekutif dan legislatif saja, itu saya kira tidak benar, ya kan? Nomor B, proses sosialisasi materi rencana dengan publik, ya kan? Tidak hanya publik, tapi juga ada eksekutif dan legislatif, ya kan? Nomor D, proses menyusun materi rencana secara gotong royong, ya kan? Apa namanya? Ini kalau menurut saya gotong royong ini tidak jelas, ya kan? Gotong royong itu siapa yang yang ikut di dalam dengan dalam proses ini. Nomor E adalah proses sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah. Jadi tidak hanya pusat dan daerah, tapi juga melibatkan masyarakat, ya kan? Nah, jadi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini adalah C, adalah proses penjaringan aspirasi masyarakat. Nah, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Saya yakin kalau misalnya Bapak dan Ibu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ini bisa jawab, ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa menyimak apa yang saya sampaikan di dalam materi pembekalan ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Mbak Kristi, waktunya saya sampaikan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Baik, terima kasih Pak Dida. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ahmad. Ya, izin Pak Dilda, Dida, Ya, saya Juari dari BKN. Ada pertanyaan Pak berkaitan dengan Pak Ahmad ya? Iya dari BKN Pak. Ya. Berkaitan dengan nanti soal yang muncul, apakah eh, regulasi itu nanti akan muncul Pak, misalkan undang-undang SPPN. Jadi kan nanti misalkan saya perlu persiapan untuk membaca undang-undang itu atau barangkali RPJMN yang kemarin keluar, apakah ini menjadi update di soal nanti Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya, eh, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sampaikan, ya kan, sebagai seorang perencana tentunya apa namanya eh, undang-undang SPPN itu menjadi, kalau saya mengatakan Bible kok kayaknya terlampau ini ya. Tapi itu yang menjadi rujukan bagi setiap perencana. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya sih menyarankan Bapak dan Ibu membaca SPPN itu bukan untuk uji kompetensi ini saja. Tapi selama Bapak dan Ibu akan menjalani karir sebagai di jenjang fungsional perencana, ya kan? Ya saya sih menyarankan Bapak dan Ibu bisa paham, ya kan? Eh, Undang-undang SPPN ini, ya kan? Sedangkan tadi peraturan perundang-undangnya yang berkaitan dengan SPPN ini, nah itu eh, saya kira sebaiknya Bapak dan Ibu tahu, ya kan? Bapak dan Ibu tahu apa sebabnya, ya kan? Karena ini akan berguna tidak hanya pada waktu Bapak dan Ibu menjalani dalam karir, ya. Jadi tidak hanya untuk menghadapi uji kompetensi ini, ya kan? Tapi saya kira dalam menjalani karir itu perlu perlu paham.
Jadi pertanyaan tadi, Pak Ahmad, saya sih menyarankan minimal Bapak dan Pak Ahmad itu membaca, ya kan, Undang-Undang SPPN ini, ya kan? Itu yang ingin saya coba sampaikan, Pak. Demikian. Mohon maaf ya kalau eh, eh, tidak berkenan. Silakan. Baik. Selanjutnya di sini ada Ibu Ratna. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Bapak. Dalam penyusunan Ibu dokumen Ratna dari mana, perencanaan, Bu Ratna? saya dari pemerintah Kabupaten Jepara, Kecamatan Bate Alit, Bapak. Kabupaten Jepara ya? Ya, Ya, silakan Ibu. ya, izin bertanya, Bapak, terkait dengan dokumen perencanaan seperti Renstra, itu kan di SKPD merujuk pada RPJMD Kabupaten. Sedangkan apabila dalam proses perjalanannya ada beberapa indikator program yang tidak bisa tercapai, sehingga kita mengusulkan untuk adanya perubahan itu tidak semudah apa yang kita inginkan, Bapak. Mohon pencerahannya, berapa atau berapa batas yang diizinkan untuk merubah Renstra dengan perubahan RPJMD Kabupaten Kota. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan monitoring dan evaluasi, Bapak. Untuk di kecamatan, seringkali bantuan sosial itu tidak sesuai atau tepat sasaran. Sedangkan kita harus menyusun laporan kinerja instansi pemerintah. Di situ kita mengevaluasi bahwa program yang diberikan oleh pemerintah itu kurang tepat guna dan kurang tepat sasaran, Bapak. Apakah dalam membahasakan monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah itu etis kita menyalahkan program yang given dari pusat atau sarannya seperti apa, Bapak? Karena di tempat kami bantuan sosial baik berupa pangan maupun uang itu tidak tepat sasaran, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Memang mengenai Renstra ya, SKPD, memang pada kenyataannya implementasi tidak semudah yang tadi saya sampaikan, dirubah dan segala macam. Karena ini ada proses mekanisme birokrasi yang memang tidak bisa kita hindari, ya kan? Jadi tidak segampang, apalagi meyakinkan DPRD untuk merubah satu rencana pembangunan 5 tahunan, ya kan? Pasti itu butuh effort, ya kan? Saya kira saya tidak perlu sampaikan di sini. Jadi saya kira Bu Ratna, kalau saya sih menyarankan Renstra yang 5 tahunan itu bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, ya kan, dilakukan pada pertengahan tahun, ya, pada pertengahan periode. Jadi kurang lebih sekitar uh, antara 2-3 tahun dilakukan midterm review, ya kan? Jadi pada pertengahan itu rencana apakah ini sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, ya kan? Nah, itu bisa diusulkan untuk dirubah pertengahan. Atau pada akhir masa 5 tahun dilakukan evaluasi itu. Sehingga kan tadi saya sudah sampaikan, ya kan? Hasil evaluasi ini akan menjadi input, akan menjadi masukan di dalam penyusunan rencana 5 tahunan yang berikutnya, ya kan? Nah, itu justru masukan-masukan itu yang dibutuhkan apabila itu tidak sesuai, ya, untuk menyusun rencana pada periode berikutnya. Demikian ya, beratnya ya. Ya, untuk Mudah-mudahan. pertanyaan kedua, Bapak. Ya, oke. Itu yang pertama yang Renstra. Lalu yang kedua monitoring. Jadi monitoring itu ada dua hal. Yang pertama itu Ibu melakukan, jadi monitoring itu kan pemantauan ya Bu ya. Jadi Ibu memantau, Ibu mencatat, Ibu melihat. Jadi kan kalau Ibu memonitor itu kan pasti ada indikator, ya kan? Jadi Ibu tidak bisa serta-merta melakukan pemantauan tanpa melihat indikator apa yang diharapkan, ya kan? Karena kalau misalnya Ibu tidak merujuk kepada indikator, tidak merujuk kepada program dan indikatornya, pasti dianggapnya subjektif.
ya kan? Nah, saya sih hanya menyarankan barangkali di dalam melakukan monitoring itu, ya kan, Ibu merujuk kepada indikator yang sudah diberikan. Apabila tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan, Ibu bisa menyampaikan hasil analisanya, ya kan, untuk dilakukan perbaikan, ya kan? Jadi ada rujukannya, Ibu. Tidak berdasarkan subjektivitas kita selaku orang yang melakukan monitoring itu, ya kan? Jadi saya bisa mengerti, ya kan? Eh, Tidak semudah itu, walaupun ini adalah apa namanya program pusat, tapi biasanya program pusat itu ada apa namanya rinciannya yang menjadi indikator untuk daerah, ya kan? Nah, jadi saya kira itu adalah satu peluang Ibu kalau misalnya Ibu ingin memperbaiki, ya kan, Ibu melakukan pengendalian, kalau monitor itu hanya memonitor saja, memonitor lalu melaporkan, ya kan? Tapi kalau misalnya tadi Ibu itu menyampaikan bagaimana saya memperbaiki, itu yang dinamakan pengendalian, ya kan? Jadi Ibu mengendalikan bagaimana agar sesuai dengan rencana, ya kan? Nah, apabila ternyata apa namanya indikatornya sesuai, tetapi ternyata apa namanya dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana, ya kan? Jadi berarti kesalahannya itu di dalam penyusunan indikator, ya kan? Begitu Ibu, ya itu yang bisa saya Oh, sampaikan. nggih, mohon izin menambahi Bapak terkait dengan bantuan sosial itu kan Dengan Ibu siapa? tujuan Bu Ratna masih ya? ya masih Bapak izin menambahi untuk bantuan sosial tujuannya menurut hemat kami itu kan pengentasan kemiskinan ya Bapak. Tapi justru dengan adanya bantuan sosial justru meningkatkan angka kemiskinan di kecamatan kami Bapak. Karena banyaknya surat keterangan warga miskin yang diajukan agar bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Maka kami kesulitan untuk membuat laporan kinerjanya Bapak. Di sisi lain kami dituntut untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi di satu sisi banyaknya pengajuan bantuan meningkatkan jumlah kemiskinan di kecamatan kami, Bapak. Baik, jadi tadi saya sudah sampaikan Ibu ya. Jadi kalau misalnya Ibu ada statement malah jadi menambah kemiskinan dan segala macam, kalau menurut saya apa namanya eh, harus merujuk kepada indikatornya tadi, ya kan? Jadi apakah memang betul, Bu, indikator yang apa namanya yang sudah apa namanya disepakati itu malah menyebabkan apa namanya eh, eh, hal yang lebih buruk, ya kan? Nah itu kalau menurut saya itu yang apa namanya yang apa namanya yang perlu hati-hati Ibu perhatikan, jangan sampai apa yang Ibu laporkan itu adalah subjektif. Jadi semuanya itu harus berdasarkan kepada evidence, kepada data. Ya, itu aja yang saya ingin coba sampaikan, Ibu ya. Terima kasih masukannya, Terima Ibu. kasih, Bapak. Ya, baik. Silakan yang lain. Baik, selanjutnya di sini ada Bapak atau Ibu Vicky. Bapak, Bu. Baik, silakan Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Eh izin perkenalkan diri, nama saya Vicky dari Pemkab Kabupaten Solo. Ini berkaitan dengan apa, Pak? Bertanya tentang kaitan RPJPD dengan RT RW, Pak. Jika ada soal keterkaitan antara RPJPD dengan RT RW, itu kan tadi ada apa ya diagram atau gambar ya Pak ya ada di pedomani antara RPJPD dengan RPJPN itu tuh kalau di soal kalau ada opsinya mengacu berpedoman memperhatikan mengkaitkan itu pilihannya yang mana ya Pak kira-kira. Bapak, nanti karena kebetulan ini kan saya kaitannya dengan kompetensi teknis ya. Saya Nah, berharap Bapak Pak Vicky simpan pertanyaannya, nanti tolong ajukan pada waktu sesi bidang spasial. Ya, oh Vicky? iya Pak, Ya, baik oke, Pak, ya. ya Pak. Nah,
Terus Saya enggak, karena kan itu kan nanti ada yang menjelaskan. Tapi intinya ya kan bagaimana nanti RKPD ya kan itu kaitannya dengan RT RW ya kan itu nanti insya Allah dijelaskan. kalau kaitan RPJMN dengan RPJP nasional dengan daerah itu tuh biasanya di pedomani ya Pak ya. Oke, saya coba balik lagi ya Pak ya. Mohon maaf ya, saya ini lagi ya. Sebentar. Saya harus balik lagi. Eh, Sebentar ya, saya buka lagi ya. Maaf, saya udah tutup tadi. Hmm, Sebentar ya, Mas ya. Ya, Pak Vicky, maaf sebentar ya. Saya buka dulu ya. Pak, Pak. Bentar. Oh, ada ya. Sebentar Mas. Mbak Kristi, Ya, Bapak. bisa tolong enggak bantu ini ya, supaya cepat aja. Yang ada kayak yang denah yang itu, apa namanya, diagram itu, saya lupa nomor berapa ya. Sebentar, saya masih belum Baik, belum nemu. baik, siapa? Kami bantu cari. Oke, Mohon izin Pak, ya. mungkin dalam waktu mencari ada satu pertanyaan sedikit aja nih Pak Ya, mengenai silakan. PP 17 tahun 2017 tadi Pak. Itu yang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran ya Pak ya. Mm-mm. Itu tuh kalau saya baca sekilas itu yang bertanggung jawab kan Kementerian Keuangan sama PPN ya Pak ya. Ya, Berarti keduanya bertanggung jawab bersamaan Pak, nggak bisa ya, satu-satu berarti ya Pak ya. ya, betul. Dan pada prinsipnya tuh berarti kalau ada soalnya transparansi, akuntabilitas, keterpaduan, efisiensi berarti itu Ya. keterpaduan ya Pak ya. Jadi Pak Vicky, tugas dari Bappenas itu adalah menyusun rencana kerjanya. Ya, jadi program-program dan segala macam itu disusun oleh Bappenas. Lalu program kerja itu ada indikatornya. Nah, berdasarkan program kerja dan indikator yang harus tercapai dalam 1 tahunnya itu, baru diberikan apa namanya disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Karena kan Kementerian Keuangan kan tidak hanya menyusun untuk program pembangunan, tapi dia juga menyusun ada subsidi, ada transfer ke daerah dan segala macam. Sehingga kalau diakumulasikan oleh Kementerian Keuangan itu kalau di nasional itu yang menjadi APBN. Gitu loh, Pak Vicky ya. Ya. Jadi kan kalau Kementerian Keuangan itu merencanakan keuangannya itu kan secara keseluruhan. Ya, di situ ada transfer ke daerah, ada ada subsidi, ya kan, subsidi BBM, subsidi listrik dan segala macam kan ya. Dan satu komponen di situ itu adalah belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan itu yang yang dijabar, yang merupakan yang direncanakan oleh Bappenas, ya kan. Jadi programnya apa yang dilakukan, lalu apa sasarannya, indikatornya apa. Nah, itu eh, eh, itu uangnya itu ada di Kementerian Keuangan. Kira-kira gitu, Pak Vicky, secara garis besar, ya kan? Eh, Mohon izin Pak, ini sedikit Ya, saya nggak tahu masuk materi spasial atau di materi Bapak ya Pak ya. mm-mm. Yang kalau
ini kan berkaitan dengan kisi-kisi besok nih Pak. Kalau Nah, metode perencanaan ini termasuk materi Bapak atau materi yang spasial nanti nih kalau Pak? perencanaan materi saya. Berarti kalau metode perencanaan ini termasuk dalam kisi-kisi nggak Pak? Misalnya ada yang Anis Laswod, Bonfils, dan lain-lainnya tuh Pak. Ya, Termasuk dalam itu kisi-kisi masuk dalam. masuk di dalam ini. Karena kan kalau bonfis dan segala macam itu adalah kaitannya di dalam identifikasi masalah, ya kan? Di dalam apa namanya identifikasi keadaan saat ini. Biasanya itu pakainya bonfis, ya kan? Oh, berarti Anis Laswod juga termasuk dengan materi Bapak ya Pak ya? Gimana? Termasuk dalam kisi-kisi berarti ya Pak ya? Ya, 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 Metode-metode perencanaan termasuk dalam ya, kisi-kisi ya betul, Pak ya? betul, 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 betul. Terima kasih Pak. Mungkin yang tadi aja tuh Pak Ya, ya. Mbak Kristi terkaitan saya RPJMD. udah ketemu nih Mbak Kristi ya. Saya ini ya, saya share ya. Ya, Bapak. Maaf, sebentar. Eh, bentar ya. Udah kelihatan belum? Izin belum terlihat, Bapak. Masih belum terlihat ya? Sudah Pak, sudah Pak. Eh? Udah terlihat belum? Yang ini udah terlihat belum? Belum, Pak. Hah? Belum Hilang lagi Pak. terlihat. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Tadi udah di share screen tadi Pak. Tapi udah hilang lagi Pak. Nah, ini sebentar. Sebentar ya. Saya coba ini share lagi. Oke, udah. Yang ini ya, Pak Vicky ya? Iya Pak. Ya, pertanyaannya tadi apa? Kalau dikaitkan antara RPJP nasional dengan RPJP daerah itu, apakah itu dipedomani atau dikaitkan atau gimana Pak? Soalnya Oke, saya pernah lihat contoh soal nih Pak. ya, Ada yang di sana tuh semua benar, ada dipedomani, dikaitkan atau mengacu Pak. baik. Jadi Pak Vicky, Bapak dan Ibu, diagram ini disusun salah satunya karena ada masalah ketidakseragaman jangka waktu, ya kan? Misalnya di pusat, RPJP nasional itu dimulai tahun 2025. Tapi di daerah, ada yang mulai barangkali periode keduanya itu tahun 2027, ya kan? Tapi waktunya sama 20 tahun. Tapi waktu yang bersamaannya itu, well, maaf, tapi jangka waktunya itu kan jadinya tidak cocok. Contoh kalau di nasional itu misalnya RPJP nasionalnya itu 2025 2045 ya Pak Vicky ya. Barangkali di tempat Pak Vicky itu mulainya tahun 2027 sampai dengan 2047 ya kan? Nah, untuk menanggulangi itu, nanti pada waktu Kabupaten Solok menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berikutnya, harus mengacu kepada RPJP yang nasional, ya kan? Gitu loh maksudnya, Pak Vicky, ya kan? Jelas nggak? Berarti mengacu ya Pak ya? Mengacu, makanya itu diacu, ya kan? Tapi pada Kalau waktu dengan nanti Bapak itu akan menyusun RPJMN-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerahnya, ya kan? Harus mempedomani, jadi RPJP daerahnya itu harus menjadi pedoman, ya kan? Gitu loh Pak Vicky, ya kan? baik Pak, baik Pak. Jelas ya? Kalau masalah RT/RW tadi berarti dengan spasial nanti ya Pak ya? Nah, nanti spasial itu Dengan kaitannya dengan RKP atau RKPD, ya kan? Atau baik bisa Pak, terima kasih Pak. RPJMD, ya kan? Biasanya kalau misalnya kan biasanya apa namanya RT RW juga masa berlakunya 20 tahun ya, 25 tahun ya. Nah, ini biasanya itu tapi
Saya tidak tahu persis RT RW itu kalau nggak salah bisa dievaluasi setiap 5 tahunan ya. Nah itu nanti ada kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah. Gitu Pak Vicky, ya. Oke, Baik, Pak. ya. Oh, Pak, maaf Pak, kalau masih ada waktu atau teman yang lain ada yang mau tanya. Kalau ini Pak, Ini siapa dengan bahan siapa? Dengan Pak siapa? Vicky Pak, masih Eh? Pak, Pak Vicky? Oke, masih Vicky Pak. Nah, oke. itu rancangan awal RPJPD yang menjadi bahan dalam musrembang itu tuh yang seperti apa ya Pak ya? Yang menjadi bahan dalam musrembang Pak? Apakah itu yang telah dikoordinasikan dengan legislatif atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi gini Pak Vicky, kan begitu apa namanya eh, eh, pilkada ya, pemilu kada, ya kan? Kan misalnya di wali kota Solok nih, ya kan? Pada waktu kampanye, ya kan ada beberapa calon, ya kan? Masing-masing calon itu kan punya visi, misi dan apa namanya program, ya kan? Itu yang disampaikan ke masyarakat. Lalu terpilihlah salah satu calon, jadi yang sekarang menjadi wali kotanya, ya kan? Nah, setelah dia jadi wali kota, dia itu punya kewajiban dalam 3 bulan ke depannya itu harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah, ya kan? Jangka menengah Solok, ya kan? Nah, prosesnya setelah dia jadi apa namanya wali kota, lalu Bapedanya menyusun rancangan awal. Dia menjabarkan visi misi program dari wali kota yang terpilih ini, ya kan? Nanti apa namanya pada waktu dia itu dalam proses sebelum finalisasi dilakukanlah proses musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan daerah, ya kan? Nanti di situ disampaikan ini loh rencananya 5 tahun ke depan ini, ya kan? Visi misi program itu dijadikan rencana 5 tahun ke depannya itu seperti ini. Lalu masyarakat itu memberikan masukan, Pak Vicky, ya kan? Nah, masukannya itu apabila diterima itu yang akan menjadi final nanti. Kira-kira prosesnya itu seperti itu, secara mudahnya, ya kan? Makanya di sini ya kan apa namanya di sini ada proses yang dinamakan musrenbang, gitu, ya kan? Kalau RPJM. Nah, begitu juga untuk tahunannya, sebelum yang tahunannya itu final, itu juga dilakukan proses musrenbang. Hanya di sini bedanya namanya musrenbang perencanaan pembangunan jangka menengah, yang di sini musrenbang pembangunan jangka pendek, RKP, rencana kerja pemerintah, maaf. Gitu. Jelas, Maaf Pak Pak, Vicky? ini kan Ranwal RPJPD ya Pak ya. Ini kalau Ranwal RPJPD yang menjadi bahan musrembang ini apakah telah dilakukan konsultasi publik baru musrembang ya Pak ya? Saya maaf Pak, saya belum Konsultasi publik, tidak pernah di Bapeda dulu. musrenbang itu konsultasi publik, Pak Vicky, sama itu namanya. Musrenbang itu adalah Sebelum proses konsultasi publik. kalau gini Pak, kalau Ranwal RPJPD yang sebelum musrembang itu apakah ada perlu penetapan dari kepala daerah atau tidak nih Pak? Tidak, penetapan kepala daerah itu setelah final, ya. Baik Pak, jelas Penetapan Pak. itu Maaf setelah Pak, sebelumnya saya belum pernah di Bapeda Pak, jadi saya nggak kurang tahu. ya, saya mengerti. Jadi prosesnya itu disusun dulu rancangan awal, lalu dilakukan musrenbang, ya kan? Nah, di situ ada masukan, difinalkan, ya kan? Setelah final itu baru ditetapkan. Begitu, Pak Vicky, ya kan? Saya mengerti. Baik Pak, terima kasih Makanya Pak. kenapa saya menyampaikan diagram ini karena tidak semua orang paham, apalagi yang baru akan masuk ke dalam jenjang fungsional perencanaan, ya kan? Oke, Bapak dan Ibu, karena ini waktunya sudah pendek ya, silakan silakan catat nomor handphone saya 0816 995958.
silakan kalau misalnya ada pertanyaan setelah apa namanya eh, ini, ya kan? Setelah eh, apa paparan ini, itu saya persilahkan. Jadi kita cuman tolong disebutkan nama dan dari mana, ya. Jadi kita bisa konsultasi. Mbak Kristi, mohon maaf karena ini waktunya sudah kurang 3 menit lagi dan saya yakin Pak Dedi sudah siap ya untuk yang berikutnya. Kami persilahkan Bu Kristi, bagaimana ininya enaknya. Baik, siap Bapak izin Pak. Di sini masih ada sisa satu Pak yang resen. Oh, Apakah boleh, mau boleh, ditambah boleh. saja? Siap, Ya, baik. siap. Mungkin yang terakhir di sini ada Bapak Muhammad Irham. Silakan Bapak. Dapat di-unmute ya? Izin Bapak, saya Ya, cuma ingin menyampaikan dari masukan mana aja Pak, Bapak? dari Aceh Pak, Sabang. Ya, silakan Pak. Itu slide yang ketiga-dua Pak, di Slide slide 32, Pak. Di 32. halaman 32 kan. Di situ ada terkait Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan tuh Pak. Sekedar masukan Pak, mungkin itu kan undang-undang sudah dicabut Pak, diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, AKPD Pak. Eh, Mungkin nanti tidak masuk boleh. di dalam soal gitu. Nah, Ya, karena enggak, sekarang kan tapi udah, kaitan yang oh, kenapa karena saya sampaikan ini, karena ini menjadi dasar pada waktu apa namanya penyusunan DAU, DAK dan segala macam. Ini awalnya kan ini Pak, ya kan? Awalnya itu ini. Kalau misalnya sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun berapa itu Pak? nomor 1 tahun 2022 Pak, 2022 ya. Oke. sehingga Ya, mencabut Undang-Undang Nomor 3 ya, nih. ya, Mungkin masukkan aja Pak. ya. Terima kasih banyak Pak Irham. Baik, Sama-sama Pak. ya. Mbak Kristi. Baik, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak.